Hai, apa kabar? Hari ini saya mau mereview iPad 8 dikoneksikan dengan touchpad atau keyboard dan juga mouse, dan bagaimana menggunakan Microsoft di iPad 8. Ini untuk box ya, sebetulnya sudah difungsikan, iPad-nya sudah dinyalakan. Sebentar. Nah, untuk kelengkapannya seperti ini. Ini iPad-nya warnanya rose gold ya. Lalu kita pasang di cara mengkoneksinya mudah sekali. Seperti biasa, iPad dilengkapi dengan charger. Ini awalnya di sini ya. Nah, ini untuk pembelian touchpad, dia di ini ya, di di Shopee bersama mouse-nya. Mohon maaf. Nah, lalu juga ini cara menyambungkannya hanya memijit Fn dan juga nanti ini ada huruf D iOS ya. Nah, lalu untuk dan sudah tersambung, jadi ini juga Bluetooth sudah nyala ya. Lalu kita nyalakan ini. Di sini ada tombol on off. Nah, lalu kita pilih on. Kita switch ke on. Nah, lalu kita bisa menggunakan ini ya. Nah, sudah jalan ya. Nah, caranya ini kan sudah terhubung ke internet ya, WiFi. Lalu kita mencoba masuk ke ya, ini ada YouTube. Nah, misalnya kita mau mengedit Word, itu adalah dengan masuk ke office.com. Sini ada ya, jadi tidak perlu menginstal. Nah, caranya adalah dengan mengupload terlebih dahulu ya, mengupload dokumen yang ingin diedit. Jadi di sini misalnya, nah ini kan sudah ada ya. Jadi diupload terlebih dahulu ke OneDrive. Nah, sebetulnya ini kan sudah pernah saya buka ya. Jadi itu sebetulnya tinggal dibuka saja di sini karena sudah ada di folder OneDrive. Coba kita masuk ke OneDrive. Nah, ini sudah ada di OneDrive. Nah, ini ada di Files. Lalu ada di folder Thesis. Kita coba buka ya. Diminta verify dulu. Lalu nanti saya pilih ini. Nah, lalu Touch ID terlebih dahulu. Ya, lalu sign in. Oke. Nah, jadi uploading dulu to OneDrive. Nanti bisa dibuka. Nah, jika file sudah dibuka, bisa diedit. Nah, ini tampilannya persis seperti Word. Misalnya ini ya, untuk mengetik langsung saja, misalnya di sebelah mana gitu ya. Nah, misalnya ini pasca panen kita satukan, kita delete, lalu kita hapus ya, seperti itu. Untuk scroll juga ya sebetulnya lebih nyaman karena ini seperti di HP ya, iPad itu. Nah, lalu ini juga kita coba ya pakai ini, pakai kursor untuk memindahkan, tapi sepertinya malah justru lebih praktis pakai page down yang ada di ini di keyboard. Nah, ini sebetulnya bonus bawaan dari
pembelian ini ya, touchpad dan juga iPad. Touchpad dan juga mouse. Untuk mouse sebetulnya ini juga udah disambungkan, tinggal dinyalakan. Ini bisa untuk wireless juga, cuman saya pilih yang Bluetooth, jadi di on kan sebelah sini. Kita klik, kita on kan. Oke. Nah, ini sudah aktif. Hanya saja, ini kan jadi enak ya nge-scroll gitu. Lihat tuh kan. Hanya saja ini tuh apa namanya? Kebalikan ya. Jadi kalau biasa kita meng-scroll itu untuk ke bawah itu ya ke bawah, tapi kalau ke bawah kan gini kan, tapi dia malah naik. Jadi kebalikan. Ketika saya ingin ke bawah, ya dia scrollnya itu ke atas. Itu hanya lebih ke pembiasaan saja ya. Itu coba saya ke atasin ya. Ini tarik pakai mungkin belum terlalu lancar menggunakan apa namanya edit Word dengan ini ya, dengan iPad dan juga menggunakan mouse dan keyboard gitu. Nah, di sini sebetulnya tampilannya sama saja ya. Ini misalnya file dia otomatis nge-save atau bisa save as gitu ya. Nah, kalau dia mau di apa namanya di ini share juga bisa, jadi bisa edit ya. Seperti itu. Ya. Itu misalnya untuk kalau misalnya ya ini seperti biasa ya, untuk memperlihatkan mana nih kita mau masuk bab mana gitu ya, misalnya ini. Nah, ini sebetulnya harusnya dinormalin ya, ini ada beberapa heading yang tidak perlu. Nah, ini harusnya ini ya, nanti tinggal diklik saja. Misalnya saya mau masuk ke apa namanya ini daftar pustaka misalnya ya, sudah diantarkan ke daftar pustaka. Hanya saja karena online ya seperti biasa si loading ya sudah ada di daftar pustaka. Jadi praktis ya, apa namanya iPad bisa mengedit dokumen Word. Ini juga di sini bisa kita ya sesuaikan itu. Ya juga bisa sambil ini ya, YouTube itu bisa sambil di play. Jadi saya bahkan belum mendownload aplikasi YouTube. Jadi di sini lalu nanti misalnya ya saya menyetel lagu ini, Kopi Dangdut. Nah, itu sifatnya diginiin ya, nanti tampilannya itu mohon maaf. Nah, ketika kita kerja di no maaf. Nah, ini ke close sih sebenarnya. Nah, ini bisa caranya dengan seperti itu nanti. Oh tidak, maaf. Caranya bagaimana sih? Nanti dia suka menjadi minimize ya, bukan minimize, jadi seperti di belakang apa? Dia ada di belakang ini ya ketika kita bekerja. Ini memang ada beberapa, jadi secara format ya ada beberapa yang berubah, masih diulik ini. Kalau teman-teman ada yang sudah familiar menggunakan
menggunakan office.com lalu masuk ke onedrive.live.com ya. Jika familiar untuk mengedit dokumen di dokumen Word di iPad, boleh komentar ya, barangkali ada link yang bisa saya kunjungi, link yang bisa saya klik dan saya tonton ya. Ini sebetulnya kadang lebih mudah ya, untuk kadang saya kebetulan atau seperti apa ya, jadi saya membuka aplikasi yang lain. Ini kalau cara men-split itu mudah ya, misalnya tarik saja aplikasi yang mau dibuka gitu ya. Nah di sini gini, nah di sini jadi nanti split. Oh ya, ini ya, kalau sudah ya sudah saja. Ini memorinya belum saya tambah ya. Nah itu jadi split. Atau kalau ya sudah, dikecilkan saja. Sebentar, caranya itu adalah di gini, tinggal digeser ya, itu untuk split. Nah cuman kalau YouTube ini sebetulnya bisa mini player atau apa ya? Bukan ya. YouTube itu nanti akan jadi kecil ya ketika kita buka yang lain. Cuman bagaimana ya, saya oh no, bukan seperti ini. Jadi ya boleh boleh komentar ya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya.